Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan memaparkan hasil dari pembahasan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Ekonomi dalam Pembangunan Nasional. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Melian Saputra, yang kedua ada Nena Sugandi, yang ketiga ada Sylvia Kirana. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pembangunan nasional adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa, yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasar pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Sesungguhnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian kami menyusun rumusan masalah yang ada. Kami menyusun 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana Pancasila sebagai sistem ekonomi dalam pembangunan nasional? Yang kemudian, dari rumusan masalah ini, kami menentukan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah mengetahui pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, mengetahui Pancasila sebagai sistem ekonomi, dan yang ketiga, mengetahui Pancasila sebagai sistem ekonomi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan dasar negara Indonesia. Semua hukum yang ada dan berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Maka dari itu, pengertian Pancasila sering disebut sebagai sumber dari segala hukum. Pengertian Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yakni Panca dan Sila. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi secara konkret bisa dikatakan cukup sulit karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Menurut Gregory Grossman dan Emanu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi secara lembaga-lembaga ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kemudian ada pembangunan. Pengertian pembangunan harus bisa dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan merupakan suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pancasila sebagai sistem ekonomi dalam pembangunan. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Arti Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Pancasila berkaitan dengan perjuangan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi ekonomi, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya sebagai dasar pembangunan nasional. Peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di dalamnya. Dan yang terakhir,
adalah kaidah penuntun yang dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan pembangunan nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna, dan hakikat, asas, wawasan, dan tujuannya, yang merupakan pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Saran, berharap pemerintah dan seluruh masyarakat tanpa membedakan ras dan agama yang datang dari setiap lapisan masyarakat dan bekerja sama lebih dan lebih lagi demi tercapainya harapan tentang kemajuan pembangunan nasional di segala bidang. Jika hal itu dapat terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, keadilan, ketertiban, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem ekonomi dalam pembangunan nasional oleh kelompok 3. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.